Oke, saatnya kita beralih ke pesawat yang lebih besar. Kali ini kita melihat North American B-25 Mitchell. Pesawat ini dibuat tahun 1941 dengan negara asal Amerika tentunya. Pesawat ini merupakan pembom ringan dari pabrik North American Aviation tentunya. Memiliki dua mesin bertenaga 1700 horsepower WR2692 dengan 6 kru sebagai awak pesawat. Pesawat ini dapat terbang dengan kecepatan maksimum 438 km per jam dan jarak jelajah hingga 2100 km. Pesawat ini memiliki berat kosong 8.800 kg dan berat maksimumnya 16.876 kg. Berarti pesawat ini bisa membawa beban hingga 8 ton. Dan tentunya itu termasuk bahan bakar. Selama 20 tahun dari 1950 hingga 1970, pesawat ini aktif sebagai pesawat pembom dan bahkan penembak foto dan transport. Awalnya memperkuat Skadron 1 pembom yang ada di Pangkalan Udara Cililitan atau yang kita kenal sekarang dengan Bandara Halim, dan kemudian masuk ke Wing Operasi 002 Taktis di Malang. Dalam masa pengabdian 20 tahunnya, aktif untuk penumpasan Republik Maluku Selatan, penumpasan Andi Aziz, DITII Kartosuwiryo, penumpasan Merapi Merbabu Kompleks, Operasi Kahar Muzakkar Daud Bere, Operasi PRRI Permesta, Operasi Nainggolan, Andi Sele, Operasi Trikora, Dwikora, dan Samber Kilat. Pesawat ini memiliki banyak jasa ya untuk Indonesia. Dan kembali ke pesawat latih dari Polandia, yaitu pesawat TS-8 BIS. Pesawat ini sejatinya sebagai pengganti pesawat AT-16 Harvard. Dan kemudian pesawat yang cukup populer, yaitu C-47 Dakota. Sedikit intro, ada C-47, ada DC-3. Bedanya apa sih? Nah, DC-3 untuk versi sipilnya, sementara C-47 untuk versi militernya. Pesawat ini cukup populer, jadi kita singkat saja. Asalnya dari Amerika, pabriknya Douglas, mesinnya 2, dengan tenaga 1200 horsepower Pratt & Whitney, dengan awak pesawat berjumlah 5 dan bisa mengangkut hingga 27 penumpang. Jarak jelajahnya 2.400 km. Hampir 35 tahun pesawat ini mengabdi di TNI AU, mulai dari penerobosan blokade Belanda dan ke Sumatera, Kalimantan, hingga Operasi Seroja di tahun 1976, bahkan pada HUT ABRI tahun 1982, pesawat ini masih diterbangkan kembali dalam rangka penerbangan nostalgia oleh Deputi KSAU Masdia A. Alamsyah. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat yang cukup populer hingga pada display museum ini. Pintu pesawat dibiarkan terbuka dan kita bisa melihat sampai ke kokpit. Wow, kabinnya cukup lega. Memang sih tempat duduknya seperti angkot, tapi pesawat ini cukup populer sehingga kita sampai diperkenankan untuk melihat kokpitnya yang masih lengkap instrumennya. Selanjutnya ada pesawat pembom ringan B-26 Invader. Sebagai negara yang masih aktif dengan konflik dalam negeri, Indonesia memang membutuhkan pesawat pembom yang besar-besar. Memiliki 16 senjata mesin, bisa mengangkut bom hingga 1.800 kg atau 1,8 ton, dan roket hingga 8 buah.
dengan 7 awak pesawat. Pesawat ini bisa menyerang dengan kecepatan maksimum 455 km per jam dan memiliki jarak jelajah hingga 1.700 lebih kilometer. Pesawat ini juga memiliki tinggi terbang maksimum 6.000 meter atau 19.000 kaki. Akhirnya kita melihat satu unit helikopter, yaitu UH-34 Sikorsky. Helikopter unik ini juga memiliki sejarah yang unik seunik bentuknya. Pesawat ini datang ke Indonesia sebagai hadiah dari Presiden Amerika Serikat untuk Presiden Republik Indonesia. Kemudian UH-34 Sikorsky masuk ke Skadron 7 dan aktif dari 1967 hingga 1985.